Simung Serina Julian. Singmong. Tenet, tenet. Satu. Kuat aja loh. Singmong Edward. Mana ya lah nih? Singmong Jivo cantik. Singmong. Singmong Novela Kenket. Singmong adek. Singmong. Singmong. Malam tidur di situ. Di situ. Singmong keu-keu adek. Singmong Jivo cantik. Lah ada. Aku nengok betak dah bacot dah. Singmong Jivo cantik. Singmong Jivo cantik.
masuk je. Ayo sini, sini. Imutnya. Imutnya anjing. Depan. Nggak mau dia ambil. Pelihara. Saya bisa mau ambil. Ya, kasih Kenzo ya, dikasih. Allah. Takut. Singmong Dean. Ini Vereka. Ini pakai tua, ada pakai tua. Pakai tua pelek. Bangun dulu, balik. Tua pelek ya. Itu Velek lagi sekolah. Pramuka jarang. Sinmong, Singmong. Siceng. Cicing. Sekolah. Dia pulang langsung pakai seragam, kita mandi. Sudah waktu. Pokoknya di rumah dia bengong-bengong. Kalau langsung ke sekolah dia nggak ngapa-ngapain. Singmong. Singmong po. Singmong Iivita cantik. Tek adik ganteng. Julian. Ya, Simong. Si kerajaan. Kalau kita sering bilangnya di kerajaan. Ayo, ang pulornya makan. Selamat pagi Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia hari ini kita bisa melakukan kebajikan kepada para bante dan sama merah. Mari kita mengkondisikan
bersihkan batin dan pikiran agar bisa mendapat berkah dan kebaikan yang kita lakukan hari ini. Mari menghadap Buddha Rupang dan bernamaskara sebanyak 3 kali. Bagi yang memegang bunga, Imina sadare natang Buddhang abhipujayama. Imina sadare natang dhammang abhipujayama. Imina sakare natang sanghang abhipujayama. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi. Mari menghadap ke para bante dan samanera dan bernamaskara sebanyak 3 kali. Bagi yang melaksanakan uposatha sila, membaca di Aradhana uposatha sila. Bagi yang tidak membaca di puja di hari uposatha. Mayang bante disarani nasaha atana samanagatan uposatang yacama. Dutiyampi mayang bante disarane nasaha. Uca sayana maha sayana veramani sikapadang samadhiyami. Uca sayana maha sayana veramani sikapadang samadhiyami. Imang atana samana datang Buddha panyatang uposatang. Imanca rating imanca diwasang sama dewa abirahitung samadhiyami. Saya bertekad untuk melaksanakan uposatha sila yang mana Sang Buddha telah menetapkannya terdiri dari 8 sila sebagaimana yang telah ditekadkan ini untuk dapat menjaganya dengan baik, tidak akan mengingkari maupun melanggarnya. Sila untuk 1 hari dan 1 malam terhitung mulai dari hari ini, serta semoga pahala dari kebajikan ini akan menjadi karakter faktor pendukung sebagai jalan menuju nibbana untuk waktu dekat ini. Imani atasika padani uposatha wasena manasika ritva sadukang apamadena rabi tapani. Ama bante Silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang visodaye. ama bante sadu sadu sadu. Sehabis imani mayang bante ada mata kabatami dibaca.
akan melakukan pelimpahan jasa kepada Haji Sidian. Jadi ditambah dengan mata kabadan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Imani mayang bangke mata kabatani sapariwarani silawantasa kono jayama sadunyo bangke silawa imani. Makanan dengan segala perlengkapan lainnya dari kami ini untuk menjadi manfaat, untuk kebahagiaan bagi kami semuanya dan para sanak keluarga kami yang lainnya, seperti ayah dan ibu, kakek dan nenek, sanak saudara, beserta para kerabat, hingga makhluk-makhluk yang bermusuhan dengan kami. Jika beliau-beliau jatuh dalam penderitaan, semoga terbebas dari penderitaannya. Apabila beliau-beliau telah berbahagia, juga semoga semakin bertambah kebahagiaannya untuk selama-lamanya. Sampai hari ini. Gendut aja dari hari. Ada terus sampai ya. Ada terus sampai jadi. Ya sanggup banyak ke atas. Ayo Ki, nanti kamu di situ lagi. Apa tadi? Kamera. Mati dia. Hah? Oh ini. Enggak, masih ada. Tinggal
Ya, hari ini hari Uposatha, bulan gelap, tanggal 16. Nanti juga dari Damaram setelah makan juga langsung ke sini. Uposatha bersama. Jadi ganti-gantian. Kali ini di sini, nah nanti yang kedepannya di Damaram, ganti-ganti untuk adakan Uposatha, nah, para bante, kegiatan sangha. Nah, di hari Uposatha beliau bisa mengingat kemurnian, untuk memurnikan kembali, tapi bukan seperti mencuci dosa, bukan, tapi lebih kepada pemurnian, mengingat lagi sila-silanya, mana yang salah, mana yang ringan-ringan, itu diakui, sehingga selesai di sana, clear. Ini tradisi dalam para bhikkhu, kebudayaan dari sejak zaman Sang Buddha. Kalau di zaman itu lihat Uposatha, ada Uposatha yang paling murni, itu terjadi di hari Magha Puja. Itu Uposatha paling murni karena semuanya para bhikkhu yang ada di sana, berikut juga Sang Buddha, semuanya sudah mencapai arahat. Jadi tidak ada kesalahan. Tapi di zaman setelah itu, tidak lama kemudian juga ada sempat satu kali kejadian. Pada saat mau Uposatha, biasa dahulu sebelumnya Uposatha itu Sang Buddha yang mengucapkan Patimokkha, berikan owada di hari Uposatha. Namun kala itu nih, dari sore, dari siang, para bhikkhu duduk siap-siap, tapi Sang Buddha masih diam. Bhikkhu Sangha sudah berkumpul, Sang Buddha masih diam. Sampai pada malam hari juga Sang Buddha masih diam saja. Para bhikkhu juga tidak ada yang berani, diam semua. Kemudian Bhikkhu Ananda mengatakan kepada Sang Buddha, para bhikkhu Sangha sudah siap, mohon Sang Buddha untuk memberikan Patimokkha. Sang Buddha pun diam, tidak berkata apa-apa sampai pertengahan malam, tengah malam gini, jam 12 malam masih diam juga. Para bhikkhu juga diam saja semua, bhikkhu Sangha di sana, di dalam perkumpulan itu. Bhikkhu Ananda juga tanyakan lagi, masih Sang Buddha juga diam, tidak jawab apa-apa. Sampai kini mau pagi, sudah mau hari berganti ini, Uposatha-nya sudah mau selesai ini harinya, tapi Sang Buddha juga masih diam juga. Lalu kemudian Bhikkhu Ananda menanyakanlah, para bhikkhu Sangha sudah siap, mohon untuk Sang Buddha memberikan Patimokkha. Kemudian barulah Sang Buddha mengatakan, mengapa beliau masih berdiam? Karena di antara para bhikkhu Sangha yang ada di sini, ada satu bhikkhu yang tidak murni silanya. Makanya Sang Buddha tidak memberikan owada, dia memberikan Patimokkha kepada bhikkhu yang tidak murni tersebut. Wah, begitu dengar ini langsung Bante Mahamoggallana, kan beliau punya ini, yang paling sakti di antara siswa lainnya, siswa utama sebelah kiri. Beliau langsung pakai radarnya, radar sapu semua itu, lihat, cek dia mana bhikkhu yang mana. Begitu dapat, bhikkhu yang ini, tarik sama beliau, langsung dibawa keluar, tarik keluar dari ruangan Uposatha itu, Uposatha Gara lah. Seperti Damaram itu Uposatha Gara, ruangan itu ditarik keluar, bawa keluar. Gitu sudah di luar, kini di dalam sudah hanya bhikkhu-bhikkhu yang kiranya murni, baru melaporkan lagi kepada Sang Buddha, para bhikkhu Sangha sudah siap. Kini mohon Sang Buddha untuk berikan wada Patimokkha. Di sanalah Sang Buddha kemudian berikan. Selesai.
Jadi baru kemudian setelah beliau memberikan itu selesai, beliau katakan, mulai dari saat ini dan untuk kedepannya, para biku yang tidak murni dalam silanya akan terus bertambah semakin banyak dan semakin banyak. Tathagata, Sang Buddha, tidak bisa bersama-sama dalam kelompok itu untuk mengadakan uposatha. Jadi beliau di sana putuskan sejak saat itu dan untuk kedepannya diserahkan kepada biku sangka sendiri yang adakan uposatha tersebut. Nah itu sejarahnya. Maka sejak itulah Sang Buddha tidak ikut lagi uposatha bersama para biku. Para biku sangka saja yang adakan uposatha setiap sebulan 2 kali ini. Di hari bulan terang dan bulan gelap. Ini sejarahnya. Jadi ada satu biku yang biasa naik akan melakukan pengulangan patimokkha, bacakan, dihafalkan 227 sila itu. Jika bikunya memenuhi jumlah yang minimal 4 orang biku sangha, itu minimal baru harus melakukan pengulangan patimokkha. Kalau kurang dari itu 3 biku, 2 biku, 3 biku itu akan ada pembacaan yati, kemudian menyatakan kemurnian, parisudhi, melakukan parisudhi. Lalu 2 biku juga saling melakukan parisudhi, pengakuan kesalahan. Kalau sendiri itu cukup dengan menyatakan bertekad bahwa hari ini hari uposatha untuk diri saya. Itu sudah cukup. Jadi ada cara-caranya, tata caranya. Inilah tradisi Buddhis kita, tradisi agama Buddha yang perlu diketahui oleh para biku. Karena kalau para biku silanya sendiri juga tidak mau peduli, juga sulit jadinya. Jadi harus hormat kepada silanya. Makanya setiap kali uposatha silanya itu harus tahu, ini hari uposatha. Cari di mana komunitas, ada komunitas biku sangka yang satu aliran, cari ke sana, sama-sama mengadakan uposatha bersama demi kekompakan. Tapi kadang lain cerita juga, ada juga malah menghindar. Tahu di sana ada ya udah menghindar, saling menghindar, jadi tidak perlu patimokkha sama-sama. Karena mungkin malas juga, capek duduk 1 jam. Kalau patimokkha kan duduk dengarkan bisa hampir 1 jam. Tapi ya tidak tahu lah itu bagaimana. Tapi umumnya para biku di Thailand, khususnya biku hutan, beliau benar-benar sangat menghormati sekali dalam hal ini. Uposatha ini sangat dijadikan sebagai kegiatan sangka yang penting. Walaupun mungkin beberapa tidak tahu artinya apa karena dibacakan kan dalam bahasa Pali, tapi mereka tetap hormat, tetap anjali, duduk, dengarkan dengan khidmat. Karena itu sabda Sang Buddha dari dulu. Sang Buddha sudah tetapkan kalau tidak baik, tidak bermanfaat, mana mungkin Sang Buddha juga tetapkan. Mengapa beliau tetapkan? Karena itu akan menjadi suatu hal yang baik. Jadi pembeda. Makanya para biku bisa dihormati, bisa mendapatkan penghidupan, makanan dan lain sebagainya kan dari situ, karena punya sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan umat awam. Makanya umat awam rela bersujud, bernamaskara, karena silanya lebih tinggi, menjalaninya seperti apa. Ini buat gambaran juga karakter yang penting, utama di antara Buddha Mamaka. Jadi biku juga punya tugas seperti apa, samanera juga tugasnya seperti apa, upasaka juga tugasnya seperti apa, upasika juga tugasnya seperti apa. Jadi kan tahu ada pembedanya. Oh, bedanya di sini. Jadi kan kalau ditanya bisa dijelaskan, kan. Kalau misalnya yang mereka tidak punya keyakinan dari luar, banyak. Mengapa bantainya begitu dihormati? Mereka pikir sama saja, mereka cuma pakai jubah saja. Kenapa sampai dihormati seperti itu? Karena mereka tidak tahu apa yang dijalaninya, bagaimana cara hidupnya, bagaimana kesehariannya. Kalian bisa menjelaskan mengapa kami menghormatinya. Karena ada hal-hal yang mana kami sendiri mungkin tidak bisa melakukannya, gitu. Namun terlepas daripada itu semua, sesungguhnya ya bukan hanya sekedar penghormatan,
Sebenarnya kan penghormatan itu yang bukan si penerimanya, si penerima hormat itu yang dapat, tapi ia yang malah memberikannya. Ia yang menghormat itulah yang dapat. Coba misalnya kita di tempat umum saja, kita lihat ada orang dihormati, saling yang satu menghormat, yang satu dihormati dalam kacamata umum. Kira-kira kita akan lebih memiliki kesan kepada figur yang mana? Mungkin lebih kepada figur yang menghormati. Karena apa? Karena dia kerendahan hatinya luar biasa sekali, bisa menghormat sampai sekusyuk itu, sampai seperti itu. Artinya pelatihan di dalam dirinya itu, sopan santunnya, tata keramanya itu kan nilainya lebih up, lebih tinggi. Ini jadi sisi ini juga kita perlu lihat. Jadi manfaat daripada kita menghormat itu besar sekali. Kemasyhuran apapun itu akan jadi milik kita juga secara tidak langsung. Makanya di sana puja aja puja nianang itu berkah utama yang seperti itu, karena kembali kepada si diri orang yang memberikan penghormatan itu, berkah besar. Namun juga bukan sembarang menghormat tanpa pakai kebijaksanaan. Tetap harus dengan kebijaksanaan. Bukannya saya menghormat dengan pamrih, biar dia lihat orang, saya itu alim, biar orang senang, dipercaya atasan dan saya bukan seperti itu. Tapi murni dengan niat yang tulus, dengan keyakinan dan dengan pelatihan diri. Dengan ini saya menurunkan ego, menurunkan keakuan untuk memuja, memberikan penghormatan kepada ia yang dirasa patut untuk menerima penghormatan tersebut. Jadi ini di hari Uposatha ini juga jaga baik-baik pikiran, ucapan dan perbuatan. Bagaimanapun apa yang dilatih, apa yang dijalankan ini itu akan menjadi milik sendiri. Harta yang besar, harta yang tidak dapat dicuri oleh pencuri sehebat apapun, harta yang tidak akan hilang, tidak akan sirna walaupun bumi berguncang, walau angin bertiup dengan kencang, walau api membakar, walaupun air menerjang, harta ini tidak akan hilang kemana-mana, tetap akan bersama diri kita. Jadi teruslah berusaha untuk mengembangkan harta ini baik-baik, dari berdana, menjaga sila, serta jangan lupa untuk melatih bawana. Selanjutnya siap-siap limpah jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabbe purentu sangkapa jando panaraso yatha manijoti raso yatha wiwajantu sabarogo winasatu mate bawatawantara yosuki digayuko bawa abiwadanasi lisani cangwuda pacayino cataro dhammawan danti ayuwano sukang balang ayan cakoda kinadina sanggami supatita digaratang hitaya satana so upakapati so nyati dhammo ca ayang nidasito petana puja cakata ulara
บาลัญจะภิกขุนัมมโนปดินนังตุมเมหิปุญญังภาสุตังอนาปกันติอายุโดบาลโดนิโรวันนาโดปฏิบานาโดสุขัสสะดาธรรมเมดาวิสุขังโสอดิกาจติอายุงดัตตวาบาลังวันนังสุขันจะปฏิบานาโดดีกายุยาสวะโหติยาทายาตุปปาจติบวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตตานุภาเวนะสัดาโสทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัดาโสทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัดาโสทิภวันตุเตโดนมาร้องปอดร้องปอด